Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam hari istimewa. Di dalam kesempatan kali ini, di bulan ini kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, Isra Mi'raj. Inilah tema yang kita angkat dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang luar biasa ini telah hadir guru-guru yang nanti akan berbagi ilmu dan sekaligus nasihat kepada kita, Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian ada juga Kiai Haji Khalil Nafis, dan alhamdulillah telah hadir juga guru yang kita cintai, Mama Dede. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Apa kabar Mama? Alhamdulillah. Jadi sekarang rumah Mama Dedeh pindah ke Masjid Al-Furqan. Mama, mungkin bisa diberikan sedikit bocorannya, apa yang nanti kira-kira akan disampaikan di segmentasi kedua nanti Mama? Oke, barangkali Ustadz Agung Mamah menyampaikan kenapa sih Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Barangkali saya menyampaikan hikmah kenapa beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Itu barangkali. Baik, luar biasa. Kita tentu tidak sabar untuk menantikan apa yang disampaikan Mama. Dan selanjutnya saya akan menuju ke Ustadz Sofyan yang sejenak akan berbincang-bincang dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih jazakumullah khairul jaza Ustadz Agung yang telah melempar passing kepada saya, mungkin informasi kepada saya. Tadi sudah dibuka oleh Ustadz Agung bagaimana Isra Mi'raj. Kita hadir spesial Damai Indonesiaku di kesempatan hari ini, yaitu spesial Isra Mi'raj. Tadi Ustadz Agung sudah bersama Mamah Dede dan juga nanti insya Allah akan diteruskan tausiah oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Nah, kesempatan saya pada malam hari ini, alhamdulillah saya bersama Yai Khalil. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Yai, kita pada kesempatan malam hari ini spesial Isra Mi'raj Damai Indonesiaku. Apa nanti yang akan disampaikan Yai? Ya tentunya kita ingin menyampaikan bahwa akal itu lebih kecil dari agama. Jadi pada saat itu Isra dan Mi'raj itu adalah tidak masuk akal. Karena peristiwa keagamaan lebih besar daripada kapasitas akal. Yang kedua, sesuatu yang tak mungkin kalau Allah berkehendak itu mungkin. Karena Asra dijalankan. Oleh karena itu kita penting mengambil hikmahnya. Sholat itu hal yang paling penting. Allah diperintahkan langsung dari Allah tanpa perantara. Baik, nanti selengkapnya akan kita bahas bersama-sama. Kita nanti bergabung bersama-sama di venue. Nah, sudah ada Habib Ahmad Al-Kaf yang nanti insya Allah menyampaikan tausiah di segmen pertama ini. Inilah Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang saya muliakan guru-guru kita, Kiai Khalil Nafis,
Begitu juga Mama Dede yang hadir, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Tidak lupa Ustadz Agung, Ustadz Sofyan, Masya Allah hari ini 2 kita, karena spesial. Mudah-mudahan diberi sehat selalu, insya Allah. Tidak lupa juga hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Di hari yang mulia, mudah-mudahan kalau hari ini masih ada yang sakit COVID atau lain-lainnya, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan kalau ada yang kena musibah diberi sehat walafiat, segera diangkat musibahnya. Alhamdulillah, kita di malam yang mulia ini, di acara yang spesial ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Ayat ini dibuka dengan kalimat subhanallah. Mungkin tadi sudah disindir kenapa ada Isra wal Mi'raj dan bagaimana cara akal dibandingkan dengan agama. Makanya ayatnya dimulai dengan kalimat subhanallah. Maha suci Allah. Ini dari awalnya sudah dikatakan. Di situ ada sesuatu yang manusia tidak bisa kecuali hanya Allah. Inilah baginda Nabi Muhammad. Nabi kita diangkat derajatnya oleh Allah sampai dikatakan mukjizat setelah Al-Quran tidak ada yang lebih besar daripada mukjizat Isra wal Mi'raj. Disitulah baginda Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Supaya kita jangan putus. Karena kadang-kadang kena penyakit, kena ini, kurang rezeki, semuanya menjadikan sudah rasanya tidak bisa apa-apa. Kita orang mukmin selalu bergantung kepada Allah. Inilah Isra wal Mi'raj. Tapi pembicaraan masalah Isra panjang dan banyak, luar biasa. Cuma ada sedikit Ustaz Agung, luar biasa ketika di dalam Mi'rajnya Rasulullah. Mungkin ini kisah agar lebih kita yakin lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan setelah Isra wal Mi'raj, setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang namanya Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad sendirian, tidak ada makhluk lain yang boleh masuk di dalam itu, yaitu adalah Sidratil Muntaha. Sampai malaikat pun tidak diizinkan oleh Allah masuk, hanya untuk Nabi Muhammad. Apa yang terjadi di situ? Nabi Muhammad di situ diajarkan oleh Allah dialog antara Nabi dengan Allah Jalla Jalaluh, guru mulianya, guru satu-satunya Nabi Muhammad. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata baginda Nabi Muhammad. Ketika mau berbicara dengan Allah, Nabi Muhammad pakai etika, subhanallah. Ketika itu etika biasa orang kalau masuk itu mengucapkan sesuatu, jangan sampai nongol begitu saja. Harus ada ucapan. Ucapan yang biasa disebut oleh orang Arab saat itu adalah sabahul khair, selamat pagi, an'im sabahan, pagi kamu dalam keadaan nikmat. Satu lagi ada bahasa yang lebih tinggi, at-tahiyat, itu yang paling tinggi. Hormat kalau mau ketemu orang, yang lebih mulia hormat. Rasulullah hanya bisa itu, maka Rasulullah pilih yang paling baik. Ketika bertemu dengan Allah, mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Rasulullah pakai etika yang paling pantas yang diketahui oleh Rasulullah adalah kalimat at-tahiyat, hormat. Hormat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Di sini akan menunjukkan hakikahnya agama Islam. Agama Islam adalah agama samawi, agama yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Adatnya orang Arab biasa mengatakan sabahul khair, an'im sabahan, at-tahiyat. Tapi Allah menginginkan yang lebih baik untuk Nabi Muhammad. Daripada itu
Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Muhammad, memberikan contoh, ganti ya Habibi ya Muhammad, ganti yang lebih baik. Kamu membawa Islam, Islam itu adalah salam. Apa yang diucapkan oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan Allah Jalla Jalaluh, dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Jalla Jalaluh. Dilestarikan dalam solat. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa Islam itu bukan hanya memaafkan kalau ada orang salah. Sekarang banyak orang ribut, maafkan. Islam agama maaf. Betul. Tetapi Islam lebih baik daripada itu. Selalu kalau bertemu mendoakan, semoga Allah berikan kamu selamat. Semoga diberikan selamat. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, masuk kantor, dan seterusnya. Sampai orang jalan pun disunnahkan untuk salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang duduk wajib menjawab kepada ini dengan ucapan apa? Wassalamualaikum. Apa artinya? Berikan selamat. Jangan sampai lisannya terpleset. Jangan sampai kata-katanya tidak baik. Jangan sampai kalau berbicara menyakiti hati orang lain. Jangan sampai menghina kepada orang lain. Makanya dalam Islam itu sebelumnya terjadi nanti maaf, belum maaf, ucapkan salam, doakan biar lisannya selamat, biar pergerakannya selamat. Ketika jadi hakim, ketika menghukum dengan selamat, jangan sampai menghukum di dunia itu kelihatannya benar, nanti di akhirat dia akan masuk neraka karena tidak benar. Maka di situ salam sampai Rasulullah ketika masuk ke Madinah pertama kali yang pidato diucapkan afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Dari mana Rasulullah ini dapat? Bukan dari adatnya orang Arab, bukan dari adatnya suku satu atau lain, tetapi dari Allah Jalla Jalaluh ketika Isra wal Mi'raj. Ketahuilah agama Islam adalah agama Allah Jalla Jalaluh. Makanya hati-hati yang mengatakan agama Islam itu agama A, agama B, agama suku ini, suku sana, atau wilayah sana, wilayah sini. Allah marah luar biasa. Ini Isra wal Mi'raj, dibuka oleh Allah. Sampai diwajibkan kita ketika sholat harus dengan tahiyat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawabannya Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, jangan kau berikan salam selamat kepada aku saja. Ya Allah, kepada hambamu, umatku mudah-mudahan diberi selamat ya Allah. Bahkan makhluk-makhluk yang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di majelis yang mulia ini dalam Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Indonesia bisa bersatu dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa itulah peristiwa yang maha dahsyat. Di mana pada saat itu menurut catatan sejarah Rasulullah menghadapi sebuah tahun yaitu tahun kesedihan. Orang-orang yang sangat dicintainya pergi terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berduka Rasulullah diundang oleh Allah di ujung alam semesta yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Apa sesungguhnya makna daripada diundangnya Rasulullah ke langit yang tertinggi? Mama Dedeh akan jelaskan pada kita, tentunya masih bersama kami. Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Indonesiaku spesial Isra Mi'raj, dan dalam segmentasi berikut ini Mama akan menjelaskan kepada kita hikmah di balik tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Mama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Agung, Ustadz Sofyan, Habib Ahmad Al-Kab, Kiai Haji Halil Nafis, yang saya hormati hadirin sekalian, jamaah dari Masjid Al-Furqon. Alhamdulillah tadi Habib Ahmad Al-Kab sudah menyampaikan kepada kita bagaimana yang nama Isra Mi'raj. Saya menyampaikan hikmah di balik Isra Mi'raj. Kita semua tahu dalam sejarah
Beliau kenapa di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau begitu lelah, perjalanan yang luar biasa, dengan musibah-musibah yang terus datang silih berganti. Beliau diboikot oleh musyrikin Quraisy. Istrinya, pamannya beliau Abu Thalib meninggal. Istrinya beliau Siti Khadijah meninggal dunia. Beliau berangkat ke Thaif untuk berdakwah. Dia berharap diterima oleh warga Thaif. Ternyata kita semua tahu ditolak oleh mereka. Bahkan ditimpukin batu sampai pipinya beliau berdarah, kakinya juga beliau berdarah. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah kami angkat gunung ini untuk menghancurkan mereka yang menghinamu?" Apa Rasul mengatakan? Tidak boleh. Karena ini adalah perjuangan. Saya berharap mudah-mudahan mereka beriman kepada Allah. Saya berharap minimal kalau mereka tidak beriman, anak cucu turunan mereka beriman kepada Allah. Ini pelajaran buat kita, bahwa kalau ada orang menyakiti kita, jangan langsung balas dendam. Namun kesabaran yang sangat banyak dari awal perjuangan. Saya yakin kita semua tahu dalam sejarah, beliau dihibur oleh Allah dengan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Anda lihat. Ketika beliau pergi berangkat Isra Mi'raj dengan Jibril, dengan Mikail naik buruk, mampir di Yatsrib, sembahyang 2 rakaat atas perintah Allah. Apa hikmah yang kita ambil? Bukankah dalam sejarah setahun setengah setelah Rasulullah hijrah Isra Mi'raj, beliau hijrah ke kota Madinah? Hikmahnya, kalau kita mau pindah rumah, jangan langsung berendong petong, bawa kasur, bawa ember, bawa kompor. Survei dulu, gitu maksudnya. Bagaimana di tempat yang baru, kira-kira betah nggak? Umat Islamnya banyak nggak? Ada sekolahan nggak? Ada pesantren nggak? Ada madrasah nggak? Ada pesantren kayak punya Kiai Nafis nggak? Beliau hebat. Pesantrennya luar biasa, kalau Anda lihat tuh, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini hikmahnya, mengajarkan kepada kita, kalau kita akan pindah ke suatu tempat, jangan langsung pindah, survei dulu. Jangan sampai ada penyesalan. Berangkat lagi lah rombongan ini. Mereka mampir di Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang kita ambil? Kita lihat dalam sejarah. Mana benang merahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, musibah terus beruntun. Diajarkan oleh Allah, jangan menyesali musibah. Jangan hidup merasa saya paling susah. Biar walaupun kita dalam kondisi musibah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Lihatlah orang lain yang musibahnya lebih besar daripada kita. Walaupun kita terkena musibah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa lahir ketika Fir'aun membuat undang-undang kalau lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel wajib dibunuh. Anda lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Musa, menyusukan bayinya sampai kenyang, sampai terlelap tidur. Dihanyutkan di sungai Nil. Lalu Anda lihat, ketika Siti Asiyah mencari ibu yang akan menyusukan anak angkatnya, setiap ada ibu yang menyusukan ditolak oleh bayi Musa. Ditolak. Namun dengan kudrat iradah daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu kandung Musa menawarkan dirinya untuk menyusukan bayi, sekali lagi langsung beliau menyusu sampai terlelap tidur, dia kenyang. Hikmahnya apa? Nih nengoknya ke sini. Ibu-ibu yang namanya kita sayang enggak sama anak? Sayang. Pasti Pak, yang namanya kita emak-emak rela mengorbankan apapun demi anak tercinta. Ini hikmahnya. Pak inna malusi yusro. Inna malusi yusro. Ibu siapa sih yang tidak sedih? Anaknya dihanyutkan di sungai Nil. Semua sedih, namun Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Habis kesusahan ada kemudahan. Diberikan oleh Allah anak kandungnya menyusu dengan dia.
Lihat ketika Musa berusia 4 bulan, digendong oleh ayah angkatnya, jenggot Fir'aun ditarik-tarik. Dia mikir, jangan-jangan bayi ini yang akan menghancurkan saya. Apa yang terjadi? Dia berunding dengan penasehatnya, dengan pengawalnya. Mereka bilang, kita uji bayi ini. Kalau dia pintar, calon rasul, bunuh dia. Kalau dia bodoh, bukan calon rasul, boleh diangkat anak. Diberikanlah ke depan Musa satu nampan. Yang satu isinya mainan anak, yang satu bara api yang menyala-nyala, kayak arang yang buat ngebakar sate. Ketika tangan mungil Musa akan ngambil mainan, atas kudrat irodat Allah dipegang tangannya oleh Jibril, dipindahkan ke bara api. Apa hikmahnya? Mengecoh musuh diperbolehkan. Apalagi hikmahnya, bayi tiap yang dipegang langsung dimasukin ke mulutnya. Itulah kenapa Musa cadel, karena lidahnya terbakar dengan bara api. Makanya doanya dalam surat Toha 25-28, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa maksudnya? Kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, siapapun kena musibah namun bermohon kepada Allah, Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dada kami. Menghadapi apapun termasuk musibah harus dengan dada yang lapang. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana kalian menghadapinya? Wa may yu'min billah, hadapi dengan iman kepada Allah. Allah mencatat segala yang kalian lakukan. Jadi kalau kita terkena musibah, jangan berkecil hati. Semua manusia pasti kena musibah. Hadapi dengan iman, insya Allah Allah mencatat kebaikan kita. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Mamah Dede tadi, bahwa bagaimana selain Amul Huzn atau tahun kesedihan yang dialami Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, Allah juga menghadiahkan kepada kita semua yaitu salat. Lalu bagaimana implikasinya atau aplikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari saat ini dalam salat? Ustadz atau Kiai Haji Khalil Nafis insya Allah akan menyampaikan kepada kita semua di segmen ketiga nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Baik pemirsa, Anda masih di spesial Damai Indonesiaku Isra Mi'raj pemirsa. Salah satu peristiwa besar dalam Isra Mi'raj adalah perintah solat yang diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Lalu bagaimana implementasi solat terhadap kehidupan kita saat ini? Kiai Haji Khalil Nafis insya Allah akan menyampaikan di segmen ini. Kami persilakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Habibun al-Mahbub Habib Al-Kaf dan Mama Dede, Ustazah Mama Dede. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan Boulevard Bekasi rahimakumullah. Ibu bapak 2 tahun jarang jalan-jalan kan? Gara-gara apa? Udah tahu. Ibu bapak kan seneng kalau jalan-jalan kan? Ibu-ibu tuh seneng kemana-mana, bahkan kalau bisa ziarah kemana, wisata kemana, seneng kan? Bahkan ada yang bangga ke Eropa, ke Turki, wah ke Australia, ke Amerika. Ibu bapak nggak usah kalah bangganya apa? Setiap hari kita lebih daripada mereka. Mereka hanya pergi dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Kita 5 kali dalam sehari minimal kita pergi kepada Sang Khaliq. Pergi kepada Allah kita, Mi'raj setiap hari. Kalau ibu bapak melihat bagaimana Isra itu asro,
tengah malam dijalankan oleh Allah. Ketika Mi'raj dimi'rajkan oleh Allah, bukan kita, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi Allah yang menjalankan. Jadi hal yang nggak masuk akal dalam agama itu terjadi, dan tidak bisa jadikan akal sebagai barometer untuk menilai agama benar atau tidak benar. Tapi begitu juga jangan sampai kita ini beragama tanpa berakal. Putusannya gimana? Akal digunakan untuk memahami agama, tapi kalau akal tidak sampai, serahkan itu, agama lebih besar daripada akal itu sendiri. Ibu bapak sekalian, bagaimana ketika Rasulullah itu Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Isa di langit kedua, ketemu dengan Nabi Idris di langit ketiga, di langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf, yang kelima di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, yang keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan menurut Ibnu Katsir, Rasulullah setelah pulangnya menerima sholat 5 waktu dari 50 yang didiskon itu, tapi pahalanya sama dengan 50 menjadi imam. Riwayat mengatakan sebelum Mi'raj jadi imam, tapi Ibnu Katsir mengatakan setelah menerima kewajiban sholat menjadi imam dari para nabi. Bisa dibayangkan orang yang sudah meninggal habis apa tidak? Para ulama, para pejuang tidak habis, tidak berarti hilang, tetap ada Bapak Ibu sekalian, cuman kita yang tidak merasa. Begitu juga ketika kita meneruskan perjuangan para ulama, dari para tabi'in, dari para anbiya, sampai sekarang kita tetap dalam satu alur, bahwa kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid itu kita pelihara Bapak Ibu sekalian pada saat sholat. Kalau melihat orang baik tidak baik, kalau mau ngambil menantu, mau cari teman, lihat sholatnya itu rajin apa enggak. Bu, kalau sholat itu bisa khusyuk apa enggak? Jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar, ingatnya apa? Jemuran. Ya, bapak-bapak, Allahu Akbar ingatnya pekerjaan. Makanya ada teman menjadi pola, kalau kuncinya hilang lupa naruhnya, takbir Allahu Akbar. Bisa ingat ditaruh di mana kuncinya itu. Nah, ini yang ketawa nih, yang pengalaman ini. Ibu bapak sekalian, memelihara diri kita kepada Allah dengan sholat. Kita minimal sholat 5 waktu dalam sehari semalam, 17 rakaat itu minimal. Jadi kalau nanti yang paling pertama dihisab oleh Allah sholatnya, sekarang juga cari teman bagaimana bisa melihara diri yang baik adalah dari sholatnya. Tapi sholat yang benar. Ada seorang sahabat datang sholat, Allahu Akbar, buru-buru cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat kayak orang olahraga. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, Anda belum sholat, sholat lagi. Allahu Akbar, cepat banget. Kapan dia itu bisa zikir kepada Allah? Nggak nyambung, nggak mi'raj. Kita tuh misalnya sholat tuh mi'raj Bapak Ibu sekalian. Suruh sholli fa innaka lam tusolli sampai 3 kali. Apa dikatakan Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli wa tatma'innu fi sholati. Kita disuruh sholat seperti Rasulullah, ada tumakninanya. Ketika ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, tenang tumaknina itu. Meskipun sekedar membaca subhanallah, ketika taruh kepala kita di tempat kita menginjak, mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi. Maka tadi subhanalladzi asra, subhan. Bisa kita terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, hadirkan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Jangan sombong. Saya kan sudah baik ke orang lain, saya sudah temenin orang lain, saya sholat rajin, saya pasti masuk surga. Enggak juga. Jangan sombong. Begitu juga punya harta, jangan sombong. Ingat saat sholat, kepala kita ditaruh tempat kita menginjak, tanda bahwa kita tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya Allah. Hadirkan. Makanya ketika wasiat Allah kepada Rasulullah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahlah keluarga Anda dengan sholat, dan sabarlah dengan sholat. Sabar itu artinya apa? Rela melaksanakan ketaatan
dan rela dengan kita meninggalkan kemungkaran. Ini pada diem merasa rajin sholat atau enggak ini? Saya khawatir, iya saya sholat kok bolong-bolong ya gitu. Coba dipikir-pikir, kira-kira sholatnya udah sempurna atau tidak? Dan bisa nggak menghadirkan sholat kita dalam implementasi pribadi, keluarga, dan muamalah? Pribadi kita itu menjadi orang yang ajib, Bapak Ibu sekalian. Disiplin dengan waktu. Ketika kita berjemaah, kita tahu satu saf dengan yang lain. Dan pahalanya berkali-kali lipat, 25 sampai 27 kali lipat. Betapa sholat itu menjadi kendali bagi diri kita dan menjadi kendali dalam kita berkeluarga. Dalam kita bermuamalah, maka kita ingat yang menjadi kunci sholat berpengaruh. La sholata illa ma'ukila minha. Sholat baru ada tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bisa jadi kontrol, sholat bisa pembangunan karakter apa? Kalau dalam sholatnya kita ngerti dan kita khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Masya Allah, kembali kita diingatkan oleh guru kita. Ternyata Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk melakukan mi'raj pada saat kita sholat. Insya Allah tentu saja untuk mempertebal pemahaman kita, menambah pemahaman kita tentang hikmah daripada Isra Mi'raj, kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Risaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarung kita. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj, yang mana tema kesempatan pada hari ini adalah sangat luar biasa sekali. Paparan dari para guru-guru kita tadi sangat menarik sekali. Dan alhamdulillah ini adalah segmen yang kita tunggu-tunggu. Ini segmen yang sangat menarik sekali. Sudah ada Bapak Kandar ya, yang insya Allah akan memberikan pertanyaan ke para guru-guru kita. Silakan Pak Kandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Habib Al-Kaf. Kita tahu Bib bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus langsung ke Sidratul Muntaha. Pertanyaan, ada hikmah apa? Kenapa baginda Rasulullah tidak langsung ke Sidratul Muntaha, tetapi melainkan dia ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaannya ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan jawaban yang bermanfaat insya Allah. Jadi rahasia itu memang betul. Rasulullah ketika Mi'raj itu intinya ke Mi'raj, tapi di situ diisrakan dulu. Karena di situ ada subhanallah, salah satu hikmah tadi sudah disinggung oleh Kiai. Di situ pertemuan para Nabi. Disitulah Rasulullah SAW mengimami salat. Bahkan tadi sudah dikatakan, ada yang mengatakan sebelum Mi'raj, ada yang mengatakan sesudah. Bahkan di dalam kitab Qadhil Iyad, yang mana Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan, tidak ada masalah salat dua kali. Sebelum Mi'raj salat dan setelahnya Mi'raj juga salat. Untuk menunjukkan beda, solat sebelumnya menerima solat Rasulullah, sebelum perintah solat, karena dulu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Solatnya bagaimana? Solatnya dua kali katanya dalam sehari, ghuduwan wa asal. Itu sebagian ulama mengatakan. Jadi solat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bersaudara dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah itu sama dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi semuanya. La ilaha illallah. Tetapi Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Jadi semuanya para nabi, semua agama sebetulnya asalnya la ilaha illallah. Kembali Rasulullah sama. Jadi kita tidak ada permusuhan kepada agama lain. Selagi dia menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Cuma beda syariat.
Cuma karena sudah ada menurut Al-Quran yuharrifunal kalima'an mawadhi'ih. Ada sebagian yang merubah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, maka disinilah harus diluruskan. Datang Nabi Muhammad untuk meluruskan, ayo kembali semuanya la ilaha illallah. Tetapi Rasulullah ketika berdakwah tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayo kembali, kalau mau silahkan, tidak mau masing-masing nanti urusan di depan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Ini salah satu hikmahnya, bahwa semua agama asalnya adalah la ilaha illallah. Kemudian di situ ditunjukkan ada masjid ke masjid terlebih dahulu untuk menyambung manusia, untuk supaya ada ukhuwah, yaitu adalah pentingnya masjid. Makanya disebut minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau kita mau berhubungan dengan Allah, syiar utamanya adalah masjid. Makanya sebagian orang yang nggak senang dengan Islam, yang diserang masjidnya dulu. Siapapun, dimanapun, masjidnya diserang dulu. Kenapa masjid begini, masjid begini? Saya tidak bicara masalah toa ya. Enggak, saya pakai toa, tapi tidak bicara masalah toa, tapi bicara masalah masjid. Jadi masjid itu hikmahnya luar biasa. Subhanallah, hari ini kita kumpul, subhanallah, semuanya baca minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia di bumi ini, adalah masjid, kata Rasulullah dalam sabdanya. Makanya masjid itu tempat untuk kita kembali. Apa sih masjid? Tadi Kiai sudah mengatakan sujud, merendahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah hikmahnya. Kita kalau mau menghadap kepada Allah, mi'rajul mu'min tadi adalah salat, yaitu harus sujud kepada Allah, rendahkan diri kepada Allah. Kalau sama orang kita sama, sekarang dia menjabat, besok pensiun, sekarang sehat, besok sakit, sekarang kaya, bisa apa tidak? Wah, itu iqtanim khamsan qabla khamsin, itu sering Mama Deda sebut kalau di dalam hariannya sering tuh. Ya, itu adalah untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Masjid. Makanya kalau serang masjid, ketahuilah ini orang-orang yang gak senang dengan Allah, gak senang dengan agama Islam. Maka dirongrong masjidnya dulu. Masjid begini, masjid untuk kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, munajat kepada Allah, minta. Sekarang banyak musibah, di mana lagi tempat yang lebih mulia daripada masjid? Kembalilah kepada masjid. Kalau ada orang yang gak benar, orangnya yang dibenarkan, jangan masjidnya. Ini biasanya bagiannya Kiai Khalil sudah sering ini. Saya dapat faedah banyak karena beliau di MUI ini sering ditanya masalah ini. Masjid jangan diutak-atik. Kalau orangnya mungkin, ini beliau sudah sering mengucapkan ketika ditanya masalah-masalah masjid, masalah dakwah. Ini subhanallah, Isra wal Mi'raj itu dengan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau beres hablum minan nas, kepada Allah hablun minallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, Kiai Khalil mungkin bisa menambahkan, ada banyak yang bertanya ketika Rasulullah menerima perintah sholat. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok pilihan manusia agung yang sangat patuh kepada Allah. Tetapi ada peristiwa dalam tanda petik tawar-menawar. Dari 50 akhirnya jadi 5 kali, bahkan itu mungkin diberitahu oleh Nabi Musa. Ini apakah ada makna yang lain dari hadis ini? Ya, bahwa pertama, kita yang menjadi penerus para ulama. Saya bukan penerus para nabi karena saya bukan ulama. Ada penerus ulama saja karena santri masih. Ya, yang penerus nabi adalah para ulama. Itu tidak lepas sambungannya dengan gurunya. Jadi dari saya santri kepada ulama, ulama dari tabi'in, para dari nabi, malaikat Jibril kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, artinya kita harus sambung itu dalam meneruskan perjuangan. Yang kedua, orang yang meninggal sebagai pejuang, dia tidak akan pernah mati hanya karena kita saja tidak paham. Maka kalau lewat kuburan kita menyampaikan assalamualaikum ya ahlal kubur. Tetap ada, cuman kita yang tidak punya sensitivitas keagamaan, dia tidak bisa nyetrum kepada yang di alam kubur. Yang kedua yang bisa diambil adalah bahwa kalau jadi pemimpin itu harus bisa tahu tentang kondisi rakyatnya.
Seringkali ketika kita ada di dalam gedung yang mewah, gedung yang dingin, gedung yang penuh fasilitas, lupa kalau di luar itu ada panas dan ada hujan. Sehingga ketika bikin kebijakan seperti dirinya di dalam gedung yang nyaman itu. Maka menjadi pertimbangan bagi kita untuk jadi pemimpin, tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa sayang kepada umatnya, tapi saat yang bersamaan minta kepada Allah. Meskipun kami tidak maksimal melakukan ya Allah umat kami, tapi samakan dengan yang pertama 50. Maka Allah mengatakan meskipun 5 pahalanya tidak kurang dari 50. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai pemimpin harus bisa mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai dibalik dalam kondisi pandemi. Masya Allah sudah bagus pelayanan tentang pandemi COVID ini. Tapi jangan sampai ada orang bikin kebijakan hanya untuk bikin usahanya sendiri. Saya rasakan bagus kebijakannya. Tapi jangan sampai jadi darah kula menghisap darah-darah rakyat. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tadi Habib Al-Kaf mengatakan sekarang kita pejabat, besok bisa pensiun. Kalau tidak pensiun kita akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang beriman. Yang enggak beriman santai-santai aja. Karena merasa apa? Hidup selamanya. Karena merasa apa? Kuasa selamanya. Dianggap harta segalanya. Kalau kita teruskan tadi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ingat. Kalau kita pengen kaya. Kalau kita pengen dapat rezeki banyak. Banyakin sholat. Allah gak minta rizki. Tapi Allah berikan rizki. Rizki yang paling tinggi apa? Iman. Ridho Allah. Yang kedua rizki itu adalah keluarga lingkungan kita yang soleh dan solihah. Ingat, punya anak hafal Quran, punya anak menjadi rajin belajar, anak menjadi yang berbakti pada orang tua, bermanfaat bagi umat. Yang ketiga adalah kesehatan. Kalau udah sakit, uangnya banyak, mobilnya mewah, ngos-ngosan. Makan bubur aja enggak enak, Mama. Baru yang keempat paling rendah adalah harta. Cuman karena kerendahan cara kita memandang suatu masalah, dianggap harta adalah segalanya. Dianggap uang segalanya, meskipun segalanya membutuhkan uang. Tapi tidak, kadang-kadang kita bisa mendapatkan tanpa punya uang sendiri, orang yang ngasihkan uangnya. Begitu juga Mama Dede kamu berangkatkan umroh, kadang nggak punya duit tapi diberangkatkan umroh, ya berangkat umroh. Itulah yang harus kita pertimbangkan di dalam memperingati Isra Mi'raj, bagaimana sholat itu bisa menjadi karakter pribadi kita sekaligus menjadi karakter kita bermuamalah dengan yang lain. Hadir di dalam kehidupan berkeluarga, hadir dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Baik pemirsa, kita masih di program Damai Indonesia Aku spesial Isra Mi'raj dan nanti masih ada beberapa segmen lagi, masih ada 2 dan juga 3 segmen lagi yang nanti kita akan bahas di forum diskusi. Tetap bersama jamaah, nanti kita juga undang untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesia Aku spesial Isra Mi'raj. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Aku yang mengangkat tema tentang hikmah di balik peristiwa agung Isra Mi'raj. Dan pertanyaan berikut akan dijawab oleh Mama yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mama Dede sehat walafiat selalu. Amin. Iya, nama saya Nurul Fauzia Abdullah. Nama saya Dede Rosidah. Iya. Seperti kita tahu Mama Dede bahwa tahun Isra Mi'raj adalah tahun Famul Husni atau tahun kesedihan, di mana orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah wafat. Kemudian Allah memberikan atau menghibur beliau dengan hadiah. Nah, pertanyaannya, hikmahnya bagi kita, apakah di saat kita juga mendapatkan musibah atau kedukaan, hal itu juga berlaku bagi kita, ataukah itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW saja? Terima kasih Mama Dede. Silakan Mama. Baik, Ibu Nurul dan semua jamaah yang di Al-Furqan, semua manusia tanpa kecuali, termasuk Agung Mama
Habib, kemudian Kiai, semua suatu saat dapat musibah. Anda silakan lihat di dalam Al-Anbiya 35. Wa nablukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua kalian mendapatkan musibah yang buruk yang baik, kepada kami kalian kembali. Bahkan ayat yang sangat populer, saya jamin Anda yang hadir pasti hafal, apalagi ujungnya. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu. Hebat jamaah Al-Furqan, apal ujungnya, artinya luar biasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita siapapun yang namanya manusia tanpa kecuali. Jadi bukan Rasul doang, Bu Nurul. Pasti suatu saat kena musibah, takut kekurangan makanan, takut kekurangan jiwa, takut dengan kematian. Namun apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa yang sobar? Anda lihat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiap musibah datang kepada kita, dia mengatakan saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Musibah yang datang kepada kita, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo, wajib ridho. Anda silakan lihat Al-Hadid 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Artinya Allah mengabarkan kepada kita, ketika alam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan tsunami di Aceh? Ada catatannya. Kapan tsunami di Pangandaran? Kapan tsunami di Pandeglang, di Palu? Kapan longsor di Kerawang? Kapan banjir di Garut? Dan semuanya dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Begitu pula ketika kita lahir ke alam dunia, Bu Nurul. Bahkan Rasulullah menyatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah catatannya di Lauhul Mahfuz sudah kering. Makanya kalau sudah kering, saya katakan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo, wajib ridho. Wong teriak-teriak aja udah ada, mau dibilang apa? Makanya kewajiban kita apa? Usaha. Anda lihat surat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan usaha dia. Contoh, nih corona udah 2 tahun lebih ya Kiai. Masya Allah, rasanya udah capek. Terus terang aja, dulu waktu pertama corona, toko dibuka dikit disamperin Satpol PP, tutup. Tokonya kita ngontrak, listriknya bayar, SPG bayar, musibah yang luar biasa tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan saya yakin bukan hanya 1-2 orang sedunia mendapatkan musibah. Makanya kita wajib berusaha bagaimana caranya. Masya Allah, prokes kita jalankan. Yakin mati hidup adalah dari Allah, bukan karena corona kok. Dari dulu juga orang mati ada nggak? Orang sakit ada, cuman sekarang populer dengan nama Omikron. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala penyakit. Kalau dulu punten dalam tanda kutip, orang buang gas dengan orang batuk lebih terhormat orang batuk. Saya nenek-nenek 72 tahun, batuk tuk sampai begitu aja kita nggak diinin orang. Tapi kalau orang maaf buang gas dicariin, lu ya, bener nggak Gung? Bener. Sekarang punten survei membuktikan nenek-nenek nggak bohong, beneran. Orang batuk nih dengerin. Orang batuk lagi ngariung ngaji, orang pada nengokin kita. Orang yang buang gas kagak dicariin, bener nggak? Sekarang orang yang terhina orang batuk, baru segitu doang.
Saya tidak ngarang, emang survei membuktikan. Makanya kita mohon kepada Allah dengan usaha yang maksimal. Bahkan ini ayatnya populer lagi nih dalam Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Tuh apal banget jamaah Al-Furqan, hebat ya Bib. Jadi kata Allah, Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya. Makanya dengan sekarang ada Omikron, kita berusaha yang namanya prokes kita jaga. Semoga dengan apa? Banyak berzikir kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Kemudian maaf dalam tanda kutip, jangan marah, saya ngomong beneran. Minimal saya, anak-anak saya nih, Masya Allah kita koreksi di ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Tuh kan As-Surah 30. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jadi maksud mama gini, Bib, jangan nyalahin orang mulu. Ngaca gitu ya kan Kiai. Ngaca, kenapa kena musibah? Apa kurang syukur? Bukankah dulu yang namanya siapa nyanyi? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tuh kan, saking kayanya negara kita. Kok sekarang rakyat pada susah? Sekarang rakyat pada miskin. Ngaca. Apa kurang syukur? Apa ibadah kita kurang? Apa sholat kita belum benar? Apa sujudnya kayak Kiai Holil tadi bilang? Kayak ayam matokin beras kan Kiai? Ketok 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 ketok. Mana tumaninahnya? Padahal tumaninah satu di antara 13 rukun sholat. Makanya hai pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saya sebagai orang tua mengajak kita semua, yuk perbaiki sholat kita. Jadi hikmahnya kita ambil, bukan hanya tahu sejarah. Kalau kita sholat, tadi Kiai Holil sudah menyampaikan betapa hikmah daripada sholat. Jangan sombong, sombong selendangnya Allah. Siapa yang mengenakan selendangnya Allah, dia memusuhi Allah. Baik. Terima kasih Mama. Selanjutnya silakan Ustaz Sofyan. Ada lagi penanya? Baik, saya geser ke sini Ustaz Agung. Izin Mama, Habib dan juga Kiai Khalil. Saya sudah bersama Pak Sudrajat. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Kiai Khalil dan Habib, yang mana kita tahu bersama bahwa perjalanan Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW itu untuk mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menyebabkan Rasulullah melakukan negosiasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang patuh dan taat kepada Allah sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Tapi kenapa pada saat mendapatkan perintah sholat melakukan negosiasi? Itu saja Pak Kiai dan Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudrajat untuk pertanyaannya. Nanti Habib Ahmad Al-Kaf bisa dijawab di segmen berikut. Kita akan bahas lebih panjang lagi. Nanti juga kalau ada tambahan bisa dijawab oleh Kiai Khalil dan juga Mama Dede. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Sudrajat yang insya Allah akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf tentang ketaatan Rasulullah SAW atas perintah sholat terhadap implementasi kehidupan saat ini. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat indah, luar biasa. Karena di sini subhanallah untuk membedakan Rasul dengan lainnya. Ini akhlaknya Rasul. Pertanyaannya luar biasa. Tadi mengatakan bahwa Rasulullah itu bolak-balik minta lagi. Sedangkan Rasulullah itu orang yang taat. Kalau kita pakai akal seperti tadi dikatakan oleh Kiai Khalil, harus pakai akal.
kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bolak-balik itu minta bukan untuk dirinya, tetapi untuk umatnya, memperhatikan rakyatnya. Ini Rasulullah karena dapat nasihat, dapat masukan dari seorang Nabi Musa. Ya Muhammad dapat 50, nggak bakal ini itu kepada Allah untuk diturunkan karena rakyat atau umatmu tidak bakal mampu. Rasulullah ketika untuk umatnya naik lagi, dikurangi 5 waktu, turun lagi, udah berapa? 45, wah masih nggak kuat, naik lagi sampai 9 kali Rasulullah. Kalau untuk umatnya apapun dibuat Rasulullah. Makanya Rasulullah itu cintanya kepada umatnya luar biasa. Ummati, ummati. Tapi kalau untuk dirinya Rasulullah malu kepada Allah. Contoh lagi dalam Al-Quran. Ketika pindahnya kiblat. Rasulullah kepingin kiblatnya Ka'bah. Kepingin kiblatnya Ka'bah. Tapi perintahnya Allah untuk ke Masjidil Aqsa. Maka sholatnya sebelumnya Rasulullah hijrah itu di Rukun Yamani. Kenapa Rukun Yamani? Karena supaya Ka'bahnya dapat, Masjidil Aqsa dapat. Karena Masjidil Aqsa ini kotak, Masjidil Aqsa sebelah sana Syam. Rasulullah sholat di sini. Kemudian menghadapnya ke sana. Terus ketika hijrah masih tetap Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah setiap sholat digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Baca 142. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah, kata Allah, aku sudah melihat setiap salam Rasulullah nggak minta, tapi bolak-balik ke atas, nggak minta ya Allah rubahlah ke Ka'bah, tidak minta karena Rasulullah untuk dirinya sendiri, maka bolak-balik begini saja. Tapi Allah dengan kasih sayangnya di dalam tafsir dikatakan setelah 18 bulan, artinya setelah 1,5 tahun Rasulullah bolak-balik, kata Allah sekarang saya kabulkan, maka berpalinglah ke Ka'bah kiblatnya yang dikenal sekarang dengan Masjid Kiblatain. Jadi Rasulullah itu luar biasa ketika bolak-balik untuk umatnya, mementingkan rakyatnya, tidak capek, tidak peduli demi untuk umatnya. Mudah-mudahan ini terjawab. Insyaallah. Baik, terima kasih Habibana sekali lagi, terima kasih kepada guru-guru yang kita cintai, Mama Habibana dan Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Memang benar waktunya sangat singkat, tapi insya Allah kita akan mendapatkan penyegaran kembali bagaimana sesungguhnya kita memahami peristiwa yang sangat besar Isra Mi'raj. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan Ustaz Muhammad Sofyan serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.